Pernah kepikiran gak sih, ada aturan-aturan tak kasat mata yang sebetulnya mengatur hampir semua yang kita lakukan? Dari cara kita ngobrol, cara berpakaian, sampai gimana kita harus bersikap. Nah, inilah yang disebut norma sosial. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dipandu oleh pemikiran dari seorang ahli hukum, Bapak M. Fajrin. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana ya rasanya hidup di dunia yang benar-benar bebas, tanpa aturan sama sekali? Apa yang bakal terjadi? Mungkin bakal kacau balau ya. Justru dari pertanyaan inilah kita bisa mengerti kenapa yang namanya tatanan itu penting banget buat kita semua. Dan jawabannya, ya norma sosial itu sendiri. Anggap aja ini kayak semacam sistem operasi masyarakat gitu. Kerangka kerja yang nggak kelihatan, tapi jelas-jelas memandu kita semua. Biar bisa hidup bareng dengan damai dan teratur. Semacam lem perekat sosial lah. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah? Pertama, soal kompas dari dalam diri kita, norma kesusilaan, lalu ada pedoman ilahi, norma agama, nggak ketinggalan etiket sosial atau norma kesopanan, dan yang terakhir, perintah negara, yaitu norma hukum. Kita akan lihat gimana keempatnya ini saling terkait. Sip, kita mulai dari yang pertama ya. Kompas batin, norma kesusilaan. Ini adalah aturan-aturan yang asalnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi, apa sih norma kesusilaan itu? Intinya, ini adalah peraturan hidup yang kita rasakan datangnya dari suara hati. Tahu kan kayak ada bisikan di dalam diri yang bilang, ini bener, atau waduh, ini salah. Nah, itu dia. Nah, yang bikin unik, semuanya serba internal. Sumbernya ya dari diri kita sendiri. Sasarannya, sikap batin kita. Terus kalau kita langgar hukumannya apa? Bukan penjara, tapi yaitu rasa bersalah, nyesal, gelisah. Makanya norma ini sifatnya cenderung universal, karena hampir semua orang punya hati nurani kan? Oke, dari suara hati, kita bergeser ke tingkat selanjutnya. Pedoman ilahi atau norma agama. Ini adalah aturan yang didasarkan pada keyakinan kita. Gampangnya, norma agama itu adalah aturan-aturan yang kita yakini datangnya dari Tuhan. Isinya bisa perintah, bisa larangan, bisa juga anjuran, yang jadi pegangan hidup buat orang-orang yang beriman. Kalau tadi sumbernya dari dalam, sekarang sumbernya dari luar diri kita, yaitu Tuhan. Sasarannya tetap ke batin kita, tapi ada tambahan, yaitu kewajiban kita kepada Tuhan. Sanksinya juga beda, bukan lagi sekedar nyesal, tapi ada konsep dosa, yang konsekuensinya bisa di dunia ini atau bahkan nanti di akhirat. Contohnya gimana? Ya, banyak banget dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kewajiban beribadah sampai perintah untuk menghormati orang tua yang ada di banyak agama. Ada juga larangan-larangan keras, seperti dilarang membunuh atau berzina. Ini semua contoh konkretnya. Baik, dari diri sendiri dan keyakinan, sekarang lingkarannya kita perlebar lagi ke masyarakat. Kita masuk ke etiket sosial, norma kesopanan. Ini soal aturan main dalam pergaulan. Nah, ini beda lagi nih. Kalau norma kesusilaan itu universal, norma kesopanan itu justru spesifik. Aturan ini muncul dari kebiasaan pergaulan sekelompok orang. Jadi, apa yang dianggap sopan di satu tempat belum tentu sama di tempat lain. Jadi, jelas ya, sumbernya itu masyarakat. Sasarannya bukan lagi batin, tapi perilaku kita yang kelihatan dari luar. Terus hukumannya? Nah, hukumannya sosial juga. Bisa dicela, ditegur, atau yang paling parah, dikucilkan dari pergaulan. Inilah kenapa aturannya bisa beda-beda, sangat lokal dan regional. Ada peribahasa yang pas banget buat ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ya sederhana, dimanapun kita berada, kita harus ikuti dan hormati adat istiadat setempat. Itulah inti dari norma kesopanan. Sekarang, kita sampai di lapisan paling luar, yang paling keras dan paling formal. Ini dia, perintah negara atau norma hukum. Norma hukum ini jelas banget bedanya. Ini adalah peraturan yang secara resmi dibuat oleh negara. Sifatnya mengikat siapapun yang ada di negara itu. Dan yang paling penting, pelaksanaannya bisa dipaksakan. Ada aparat negara yang memastikan aturan ini ditaati. Nah, di sini kita lihat perbedaan fundamentalnya. 3 norma yang kita bahas sebelumnya itu sifatnya otonom. Maksudnya, kepatuhan itu datang dari kesadaran kita sendiri. Sebaliknya, norma hukum itu heteronom. Kepatuhan itu datangnya dari luar, dari paksaan kekuasaan negara. Suka atau nggak suka, ya harus taat.
Oke, kita udah bahas satu persatu. Sekarang, gimana kalau kita rangkum dan lihat gambaran besarnya? Bagaimana keempat norma ini menciptakan satu tatanan yang utuh? Lihat tabel ini. Ini ringkasan keren dari semuanya. Norma kesusilaan, sumbernya diri sendiri, sanksinya penyesalan. Norma agama, sumbernya Tuhan, sanksinya dosa. Terus norma kesopanan, sumbernya masyarakat, sanksinya celaan. Dan terakhir, norma hukum, sumbernya negara, sanksinya adalah paksaan. Kelihatan kan polanya? Dari yang paling batiniah sampai yang paling lahiriah. Tentu saja, pembahasan kita ini bukan karangan bebas ya. Ini semua disarikan dari pemikiran para pakar hukum ternama seperti Satchipto Raharjo, Dududu Swara Majmudin, Jimli Asyidiki, dan Moel Jatno. Jadi landasannya kuat. Salah satu contohnya, buku ilmu hukum karya Profesor Satchipto Raharjo ini. Ini adalah salah satu rujukan utama yang membantu kita semua memahami betapa kompleksnya aturan-aturan yang mengatur masyarakat kita. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana kalau ada norma sosial yang ternyata berbenturan sama norma hukum? Mana yang harus kita ikuti? Dan kenapa? Ini bukan pertanyaan gampang, dan justru ini yang nunjukin betapa kompleksnya hidup bermasyarakat. Coba deh dipikirin.